Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi ashabihi. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Usini wa iyyakum taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini Ahad bagi saya merupakan hari yang ketiga kalinya berturut-turut mengisi di Al-Ihsan ini, Pak. Jumat saya khutbah Jumat, Pak. Ya pas yang petugasnya nggak hadir, saya yang ganti. Jadi saya itu ban serep, Pak. Jadi ban serep ya. Jadi yang namanya ban serep ini mungkin orang memandang, wah serep gimana ya ban serep. Menurut saya ban serep itu adalah sangat terhormat sekali, Pak. Bayangkan itu walaupun diletakkan di bawah, tapi setiap saat diperlukan itulah yang siap untuk menggantikan. Bayangkan, itulah ban serep, itulah saya ban serep ini di Al-Ihsan, ban serep juga statusnya, di Al-Azhar juga ban serep juga. Di Al-Azhar juga begitu. Jumat nggak ada ban serepnya ya saya juga. Itu ya, memang untuk di 3 masjid saya itu jadi ban serepnya. Al-Azhar, Al-Ihsan, Baitul Rahim, Jaga Permai. Itu ban serepnya saya. Nah, insya Allah namanya ban serep tidak berbeda jauh dengan ban aslinya kan. Bayangkan, nggak berbeda jauh kan. Itulah, jadi mudah-mudahan bukan termasuk istilah dalam ilmu balaghah itu namanya badal. Ada badal kul mingkul, ada batu mingkul, ada badal gholat namanya. Yang terakhir badal gholat itu pengganti, tapi pengganti yang keliru. Badal yang salah, badal itu pengganti, Pak. Badal gholat, badal yang nggak benar kan. Nah, itu istilahnya dalam ilmu balaghahnya. Nah, mudah-mudahan saya termasuk badal kul mingkul, jadi sama dengan yang aslinya. Itulah paling tidak ya ba'du mingkul itu sebagai pendahuluannya. Nah, bagi saya kok terus saja bagaimana? Bagi saya enggak ada masalah. Rasulullah juga mengajarkan para sahabatnya tiap hari, setiap asar sore setelah sholat asar, selalu saja di Masjid Nabawi para sahabat kumpul. Yang ngajar nggak pernah ganti selamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan. Ya mudah-mudahan saja ibu bapak nggak bosan. Tapi di sini mayoritas pengunjungnya adalah berbeda dengan yang kemarin kan. Semalam juga pas hari Sabtu kan saya juga semalam di sini kan. Tapi penggantinya yang
pendengarnya mayoritas bukan ini kan, walaupun ada juga yang ini juga kan. Itulah Jumatnya juga begitu. Nah, di Masjid At-Taubah saya ini malah setiap hari Senin sampai Jumat sudah 13 tahun. Pertama kali dulu pesertanya 4 orang. Alhamdulillah sekarang 30 orang, yang ibunya asalnya tidak ada, ibu-ibunya sudah ada sekitar 10 orang. Jadi bukan berkurang tapi alhamdulillah meningkat terus. Yang wafat sudah lebih dari 7 orang. Yang peserta pertama itu. Penggantinya alhamdulillah sekarang malah ada yang muda juga. Untuk kali ini mungkin Bapak Ibu ada usul tentang temanya apa? Nah, saya akan, kalau nggak ada usulan, saya bertanya pada Bapak Ibu, apakah dosa syirik itu, katanya tadi soal akidah Pak ya, apakah dosa syirik itu bisa diampuni atau tidak bisa? Dosa syirik bisa diampuni atau tidak? Bisa Bu ya? Atau tidak bisa? Bagaimana dengan firman Allah di surat yang ke-4, ada 2 kali pada ayat 48, ayat 48 dan 116. Tolong Ustaz, 48 dan 116. Surat An-Nisa surat yang keempat ayat 48 Allah mengatakan, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya dengan syirik, dan Dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Ayat 116. Dalam surat An-Nisa ayat 116 Allah juga menyatakan, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Pada 2 ayat ini jelas bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa selain syirik. Ada tambahannya, liman yasha, bagi siapa yang Ia kehendaki. Dua-duanya sama kan? Bagaimana ayat ini? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa yang lain, walaupun zina, membunuh orang, korupsi, Allah mengampuni, tapi nggak mutlak. Limai yasha. Untuk syirik Allah tidak mengampuni. Kira-kira bagaimana Ibu Bapak? Dosa syirik bisa diampuni atau tidak? Bisa diampuni atau tidak? Perlu kita ketahui bahwa di ayat 48 116 ini tidak ada kalimat tobat atau tidaknya. Nah, ya kan? Nggak ada. Lah, kalau tobat pada surat yang ke-39 ayat yang ke-53, di sana, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirul dzunuba jami'a
innahu huwal ghafurur rahim. Silakan Ustaz. Surat yang ke-39 ayat 53 Allah menyatakan, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang maha batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Pada ayat itu jelas, jangan putus asa ibu bapak, enggak usah putus asa. Kenapa anda boleh putus asa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Jelas kan? Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, nggak ada kecuali syirik. Namun catatan kakinya penerjemah nggak setuju itu, nggak setuju. Maka dikasih catatan kaki kecuali syirik. Kira-kira catatan kaki ini salah atau benar Pak? Yang benar ayatnya atau catatan kakinya? Ayatnya kan? Nah, coba catatan kakinya baca Ustaz. Dalam catatan kaki tertulis 765 lihat An-Nisa surat 4 ayat 48 kecuali syirik. Lah, kecuali dosa syirik. Padahal tadi memang pada surat 4, 48 dan 116 Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa yang lain terserah Allah, bisa juga diampuni, bisa juga tidak. Walaupun gak tobat, bisa juga diampuni. Nah, Allah mengampuni dosa semuanya, tapi mesti dengan syarat. Semua dosa diampuni dengan syarat. Syirik diampuni dengan syarat juga. Membunuh orang tanpa hak juga diampuni. Nah, kita lihat sekarang pada surat yang ke-25 6869 lanjutkan 70. 25 68 69 dan 70. Silakan Ustaz. Surat Al-Furqan, surat Al-Furqan surat yang ke-25 ayat 68 hingga 70. Allah menyatakan, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan pada untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kesehatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di situ bahwa yang namanya ibadur rahman, ibadur rahman yang disebut pada ayat 63 wa ibadur rahman, namanya hamba Allah yang maha pengasih. Ayat 63 sifatnya yamsuna ala ardi haunan walladzina bituna rabbihim sujjadan wa qiyamah walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Itu kan semuanya ibadur rahman kan? Pada 67-nya yang namanya hamba Allah yang maha rahman, idza anfaqu lam yusrifu. Ya 68 juga gitu. Yang namanya ibadur rahman enggak mungkin syirik. Ya kan? Ibadur rahman enggak mungkin syirik, enggak mungkin membunuh tanpa hak. Gimana maksudnya membunuh tanpa hak? Apa ada membunuh yang hak, Pak? Ada enggak pembunuhan yang hak itu? Ya banyak. Petugas Algojo ini membunuh namanya hak kan ya? Petugas disuruh membunuh orang narkoba, dihukum mati. Yang melaksanakan penembaknya
itu adalah namanya membunuh dengan hak. Umpamanya salah, yang salah bukan pembunuhnya, tapi hakimnya yang salah. Umpamanya saja penetapan itu salah menurut Allah, yang salah si pembunuhnya al-gujunya tidak ikut salah, al-gujunya melaksanakan tugas, yaitu namanya yaqtulunan nafsal lati haramallah. Ini nggak masuk di situ karena memang dia ditugaskan untuk menjadi al-guju kan, hukuman mati. Nah yang ketiga wala yaznun, tidak pula zina. Nah, 3 perbuatan ini kalau sampai dilakukan oleh seseorang, syirik, membunuh tanpa hak, dan berzina ya. Kalau sampai dilakukan, yalqa asaman yudha'af lahul adabu yaumal qiyamah. Dia mendapatkan dosa, adabnya dilipat gandakan, kekal dalam keadaan terhina. Tapi enaknya ayat 70-nya, illa man taba, kecuali orang yang tobat, wa amanah. Jadi orang ketika berbuat zina, imannya melayang. Imannya itu melayang. Kalau masih iman nggak jadi zina, Pak. Kalau masih iman nggak jadi membunuh, nggak jadi syirik. Kan ada hadisnya Nabi gini kan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yaskosar hina wa huwa mu'min, seterusnya. Tidak akan berzina orang yang akan zina apabila dia masih beriman. Ya kan, jelas kan? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Enggak jadi, Pak. Kalau masih ingat loh, saya kan orang mukmin, mau zina ya enggak jadi. Kalau terus zina, berarti di saat itu imannya melayang. Imannya melayang. Begitu juga membunuh orang, apalagi pencuri juga begitu, enggak jadi mencuri kalau masih ada iman. Nah, makanya tobatnya di situ illa man taba, kecuali orang yang tobat, wa amanah, beriman, wa amila amalan sholihan. Satu-satunya ayat yang dikasih amalan sholihan hanya satu ayat ini. Semua ayat wa amilah sholihan saja, Pak. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Tapi satu-satunya ayat yang 2 kali wa amilah amalan. Loh kan cukupnya amalan sholihan kan cukup kan? Atau wa amilah sholihan juga cukup, tapi ini didobeli. Maksudnya apa? Harus benar-benar orang yang melakukan 3 dosa besar tadi harus betul-betul amal soleh. Maka faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Kejahatan-kejahatannya diganti oleh Allah dengan kebaikan. Maksudnya apa? Bukan kok dulu yang catatannya jelek-jelek kemudian jadi baik. Oh enggak. Kejahatannya semua dihapus. Hapus semua. Orang yang tobat, kejahatannya semua yang dulu-dulu itu dihapus. Syirik pun dihapus semua. Lah dia beramal soleh yang dicatat sekarang, amilah amalan sholihannya yang dicatat. Yang dulu sudah dihapus semua. Jadi 3 dosa besar ini tetap diampuni oleh Allah asalkan orangnya bertobat dan beramal soleh. Kalau tobat saja belum bisa. Tobat tanpa iman ya nggak bisa.
Tobat itu apa? Menyesali perbuatan-perbuatan noda dan dosanya dan berjanji tidak akan mengulang. Itu artinya tobat. Harus ditambah dengan wa amana, iman. Dimantapkan imannya, ditambah dengan amila amalan sholihan. Sudah jelas yubadilullahu sayyiatim hasanah. Jadi orang yang tobat itu ini dihapus oleh Allah semua dosa dan kesalahannya. Dalam surat yang ke-8 di sana ayat 38 mengkisahkan Abu Sufyan CS. Tapi sebenarnya bukan Abu Sufyan saja, siapa saja. Lafalnya qul lil ladina kafaru. Dalam kurunnya enggak usah dibaca Ustaz itu. Qul lil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyyamutu faqad matat sunnatul awwalin. Silakan Ustaz. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 38 menyatakan, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang dahulu. Katakan kepada orang-orang yang kafir itu, kalau di terjemahnya dikasih kurung Abu Sufyan CS, di HP-nya nggak ada. Di HP-nya nggak ada kan? Nggak ada, di HP-nya nggak ada. Tapi di terjemah itu dikasih kurung Abu Sufyan dan kawan-kawannya. Ya siapa saja. Orang yang kafir jelas di HP nggak ada, tambahan itu nggak ada, di HP-nya nggak ada. Makanya saya suruh nggak usah dibaca tadi itu kan. Tapi yang di terjemahnya ada Abu Sufyan dan kawannya ini sifatnya umum. Qul lil ladzina kafaru iyantahu. Kalau dia berhenti dari kekafirannya, yughfar lahum ma qad salaf. Diampuni bagi mereka apa yang telah lalu. Walaupun Abu Sufyan memerangi Nabi. Abu Sufyan kan memerangi Rasul kan. Bahkan di perang Uhud gimana? Abu Sufyan dan istrinya nyuruh budaknya Al-Wahsy, kalau bisa membunuh Hamzah maka dia akan dimerdekakan, dia kan janjinya. Ternyata Al-Wahsy berhasil membunuh Hamzah. Hamzah dibawa ke depan Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Oleh Hindun apa? Dadanya dibedah, diambil hatinya, dikunyah. Dengarkan kisah itu kan? Iya, udah luar biasa. Nabi sampai berjanji mau membalas sampai 70 kali lipat, tapi ya enggak bisa. Ternyata apa? Abu Sufyan malah masuk Islam. Abu Sufyan itu mertuanya Nabi, Pak. Anaknya dinikah oleh Nabi kan, ketika hijrah ke Ethiopia, Habasyah, suaminya dinyatakan meninggal atau entah pergi kemana, maka Raja Ethiopia Ahsomah menyampaikan kepada Nabi tentang anaknya Abu Sufyan, maka dikirimlah ke Madinah, dikawin oleh Rasul. Nah, pada saat Fathu Mekah, Abu Sufyan dan istrinya lebih dulu menjemput Nabi. Belum sampai masuk Mekah, masih di perjalanan sudah Abu Sufyan mencegah, datang menyatakan masuk Islam. Sehingga di situ Abu Sufyan dan teman-temannya itu sejarahnya begitu. Maka kata Rasul apa?
umumkan pada orang Mekah, siapa saja yang berada di Masjidil Haram aman. Siapa saja yang berada di rumahnya, pintunya ditutup, aman. Yang ketiga, siapa yang berada di rumah Abu Sufyan, aman. Ya kan? Nah inilah apa yang telah lalu diampuni semua oleh Allah. Padahal dosanya luar biasa, memerangi Nabi dan orang Islam kan, di perang Uhud seperti itu, tapi toh diampuni oleh Allah. Nah pertanyaannya, orang Mekah ini musyrik atau tidak? Iya, orang Mekah itu adalah orang musyrik, tapi sebutannya dalam Al-Quran orang kafir, Pak. Jadi orang musyrik itu mesti kafir, Pak. Musyrik mesti kafir, tapi kafir belum tentu musyrik. Udah jelas. Yang menganggap Nabi Isa Tuhan, kafir atau musyrik? Gimana? Kafir atau musyrik? Yang menganggap Tuhan itu 3, kafir atau musyrik? Nah kita lihat pada surat 5. Nah ya kan? Dilihat pada surat 5. Kafirkah atau musyrik? Pada ayat yang ke 72, 73, 74. Surah Al-Maidah, surat yang kelima, surat Al-Maidah ayat 72 hingga 74. Allah menyatakan, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong bagi orang-orang yang zalim itu. Dan ayat 73, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Maha Esa. Maka jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan menimpa azab yang pedih. Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi orang yang akidahnya Trinitas, kafir atau musyrik? Kafir kan di situ kan? Loh iya kafir Pak itu. Jadi itulah orang musyrik itu sebenarnya adalah kafir kan? Disebutnya sebagai orang kafir. Sehingga di dalam sejarah tidak pernah dikatakan orang musyrik Mekah itu yang memerangi Nabi, kan enggak kan? Mesti orang kafir Mekah. Yang lain-lain juga begitu. Jadi orang musyrik ini Trinitas juga namanya kafir juga. Nah, pada ayat 74-nya afala yatubuna ilallah, maka apa mereka enggak mau tobat dan mohon ampun. Berarti kalau mau tobat dan yastaghfiruna, diampuni atau tidak oleh Allah? Diampuni, sudah jelas itu kan. Padahal dosanya menganggap Tuhan itu ada 3 kan. Loh, sudah jelas diampuni oleh Allah. Jadi jelas-jelas syirik pun diampuni oleh Allah dengan syarat taba wa amana wa amila amalan sholihan. Jadi nggak usah berkecil hati. Gimana ini ya sudah syirik, loh nggak apa-apa. Tetap Allah mengampuni asal taba wa amana wa amila amalan sholihan. Itulah. Nah sedangkan kembali ke dalam surat yang ke-39 tadi, syaratnya Allah mengampuni dosa semuanya. Semua dosa diampuni tidak terkecuali. Itu 53. 54, 55 merupakan syarat. 53
3 dikatakan Allah mengampuni dosa semuanya tadi kan. Jadi 5:3 perhatikan kembali bahwa hamba Allah ini tidak boleh berputus asa. Seberapa saja kesalahannya, seberapa saja dosanya, tidak usah putus asa. Karena innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi pegangan kita kan, Allah sudah jelas mengampuni dosa semuanya dengan syarat wa anibu ila rabbikum. Syarat pertama harus apa? Anibu ila rabbikum. Kembali kepada Allah, jangan kembali maksiat, jangan kembali syirik, jangan kembali bunuh orang. Anibu ila rabbikum dan aslimu. Anibu dan apa? Aslimu. Sudah jelas sebelum mati. Gampangnya gitu. Sebelum mati. Berikutnya mengikuti tuntunan Allah. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Yang diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu, ikuti. Yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran saja atau Al-Quran dan As-Sunnah? Nah itu kan. Jadi 5-4-nya jelas. Disuruh apa? Mesti kembali kepada Allah. Silakan Ustaz. Enaknya dibaca ulang dari 53, 54, 55. Enaknya kan gitu kan, nyambung. Surat yang ke-39 ayat 53 hingga 55 menyatakan, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melakukan batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang mengampun Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dan Sunnah, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak dan kamu tidak menyadarinya. Jadi sudah jelas orang yang banyak dosanya seberapa saja, jelas Allah berfirman innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi ibu tadi sudah betul bahwa syirik pun diampuni oleh Allah. Tapi syaratnya apa? Mesti kembali kepada Allah, jangan kembali berbuat syirik lagi. Jadi anibu ila rabbikum wa aslimu. Nah, maksudnya sebelum datangnya azab tiba-tiba kamu nggak akan tertolong itu sebelum datangnya kematian. Karena orang yang kafir itu matinya adalah di azab. Iya atau tidak? Oh iya, orang kafir itu matinya di azab. Baru mati loh, belum di alam kubur, baru dicabut nyawa itu sudah di azab. Sehingga dikatakan sebelum datangnya azab dengan tiba kamu gak akan tertolong lagi. Nah itulah kenapa disuruh tobat itu tadi, disuruh mengikuti yang namanya diturunkan oleh Allah. Banyak orang yang menganggap yang diturunkan oleh Allah itu hanya Quran saja. Ya atau tidak? Kira-kira kan Bapak berpikiran juga kan yang diturunkan oleh Allah itu adalah Al-Quran. Apa ya itu? Hadis diturunkan oleh Allah atau tidak? Gimana? Hadis diturunkan oleh Allah atau tidak? Namanya hadis Nabi. Mungkin orang bilang ya dari Nabi sendiri kan? Ya atau tidak? Ya tidak. Hadis itu juga diturunkan oleh Allah loh. Iya loh. Itu perlu diyakini betul-betul. Al-Quran diturunkan oleh Allah.
itu sudah jelas. Tapi hadis, banyak orang yang menganggap hadis itu kan namanya sabda Nabi kan, dari Nabi sendiri. Oh, coba tolong dilihat di surat 4. Ada nggak ya itu ya? Pada ayat yang ke 106 atau berapa ya? 113. Pada ayat 113. Nah, kalau baca ini yakin bahwa hadis itu pun diturunkan oleh Allah. Tapi kalau nggak lihat ayat ini, enggak, hadis itu kan sabdanya Nabi, buatan Nabi sendiri. Nah, tapi baca 113 Ustaz. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 113 Allah mengatakan, dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu wahai Muhammad, tentulah golongan dari mereka berkeinginan keras untuk menyesatkanmu, tetapi mereka hanya menyesatkan dirinya sendiri dan tidak membahayakanmu sedikit pun. Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab yaitu Al-Quran dan hikmah yaitu sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kau ketahui. Sungguh karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Yakin ibu bapak bahwa hadis diturunkan oleh Allah kan? Yakin kan? Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Loh. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Alkitab, Quran, wal hikmah dan sunnah. Kok nggak yakin gimana sih? Ya harus yakin bahwa mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah berarti mengikuti Alkitab was sunnah. Syaratnya tobat itu. Jangan bilang yang penting Quran loh, hadis nggak mau nerima. Nah ini namanya ya nggak lengkap, nggak benar. Akhirnya jadi apa? Ingkarus sunnah. Nah gimana? Kalau mentaati Rasul saja cukup atau belum? Tanya saya. Tadi kan Allah menurunkan kitab dan sunnah kan pada Rasul kan. Sekarang kalau kita hanya mentaati Rasul saja, ini kaitan dengan akidah tadi itu, salah atau betul? Salah atau betul? Nah gimana ya? Saya mentaati Rasul saja. Nah, coba lihat surat 4 ini ayat 80. Surat 4 ayat 80. Supaya nggak ngeyel gitu ya. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah. Silakan Ustaz. Surat An-Nisa, surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 80 mengatakan, barang siapa yang mentaati Rasul dan Muhammad, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Dan siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutus wahai Muhammad untuk menjadi pelihara mereka. Nah, jadi siapa yang mentaati Rasul berarti ya sudah jelas Rasul itu tidak pernah keluar dari ketaatannya pada Allah kok. Dan kita mengikuti Rasul ya sudah jelas. Rasul itu mesti mentaati Allah. Kalau kita mengikuti Rasul, ya jelas kita berarti juga mentaati Allah, sudah jelas. Tapi kalau bilangnya taat kepada Allah saja, berarti ingkar kepada sunnah, ingkar kepada Rasul kan. Karena diturunkan kepada Rasul itu Alkitab dan sunnah. Kita mentaati Rasul berarti sudah mentaati Allah. Nah itulah. Nah, maka kita bertobat kepada Allah harus mengikuti ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum tadi. Pada 3955 tadi kan, ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu, yaitu Al-Quran dan sunnah. Itu syaratnya orang yang bertobat. Syaratnya itu.
supaya nggak menyesal. Antakuna nafsu ya hasata ala ma faratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakirin. Kemudian di samping tobat syaratnya iman beramal soleh, itu juga harus segera. Tobat itu harus segera sebelum datangnya kematian tadi kan. Itu disita di dalam surat 4 itu juga bahwa tobat harus segera. Pada ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 di sana innamat taubatu saja. Innamat taubatullahi lilladzina amilus su'a bijahalatin. Surah An-Nisa, surat yang keempat ayat 17, Allah menyatakan sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian setelah bertobat, tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nah, apa namanya tobat lilladzina amilus su'a bijahalatin. Innama taqatal ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Tobat kepada Allah bagi orang yang ya'maluna su'a bijahalatin, mengerjakan kejahatan karena kejahilannya, tidak mengerti maksudnya apa. Kalau terjemah apa namanya yang dari Saudi ada catatan kakinya, yang Indonesia nggak ada catatan kakinya. Yang dari Saudi punya bapak ini ada catatan kakinya. Ada Pak, tolong kasihkan mic-nya, catatan kakinya. Artinya jahalah itu apa loh? Yang lainnya nggak ada, tapi punya bapak ini istimewa, ada catatan kakinya itu. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya ialah satu orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika dipikirkan lebih dahulu. 2. Orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak. Orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah dan karena dorongan hawa nafsu. Jadi yang dimaksud dengan jahalah itu mana aslinya kan tidak ngerti kan, bahasa kasarnya bodoh. Ya, jahalah itu apa? Bodoh. Yang Jawa mesti ngerti, yang Padang juga ngerti bodoh itu kan. Ya kan? Bodoh itu namanya jahalah, jahil, bodoh. Nah, orang yang berbuat maksiat, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Tobat itu hanya bagi orang yang berbuat kejahatan karena kejahilan. Punya bapak itu bunyinya begitu, karena kejahilan. Yang namanya jahil adalah orang yang berbuat dosa, melanggar aturan Allah, ini dia tidak mengerti kecuali setelah dipikir dengan sungguh-sungguh. Oh iya, benar, ini adalah dosa ini. Asalnya selintas saja menganggapnya enggak dosa kan? Itulah orang melakukan dosa dengan sengaja. Walaupun ustadz, kiai, menteri berbuat dosa dengan sengaja, namanya bodoh. Oh ya, bodoh atau tidak? Ustadz pintar kan? Apalagi kiai, menteri pintar, tapi melanggar aturan.
Kata orang yang lihat, bodoh banget, masa tahu begitu kok dilanggar, Ustaz apa seperti itu loh. Itu jawabannya kan gitu kan, bodoh banget, masa sudah tahu begitu kok dilakukan loh. Padahal yang melakukan tadi Ustaz kan. Tapi orang bilang, bodoh banget si Ustaz itu loh. Padahal Ustaz tadi pintar kan. Nah, kalau segera tobat tetap diampuni oleh Allah. Ya menteri kok melanggar aturan, ya dianggap menteri kok bodoh sih. Padahal menteri itu juga pintar kan. Ketika melakukan dosa, siapa saja, apa saja tingkatannya, tetap namanya jahalah, tetap namanya bodoh. Loh, itu tadi sudah jelas. Jadi jangan letter-letter terjemah ini ditelan. Oh, nah kalau dosa yang sengaja berarti nggak diampuni oleh Allah. Maka perlu catatan kaki punya bapak tadi saya suruh baca, itu sudah jelas sekali. Jadi maksudnya jahalah itu adalah walaupun disengaja, orang itu dianggap orang yang bodoh. Kalah dengan hawa nafsunya, tertipu oleh setan, juga namanya jahalah juga. Nah, masa kok kalah dengan setan, kalah dengan hawa nafsunya, ya jadinya jadi jahalah, jadi bodoh. Lah syaratnya ya tubuna min qaribin, tobatnya harus segera, jangan ditunda-tunda tobat, menunggu besok. Tahu nggak kapan dicabut nyawa kita? Nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu. Walaupun tahu ya perkiraan saja itu. Nah, ya kan? Jadi kita nggak tahu berapa target umur kita. Maka ketika berbuat noda dan dosa, ya tubuna min qaribin, tobat dalam waktu yang dekat. Nah, pada ayat 18-nya jelas, yang nggak diterima tobatnya yang bagaimana? Masih surat 4 tadi. Jadi yang diterima tobatnya ayat yang ke-17, yang nggak diterima tobatnya yang ke-18. Silakan Ustaz. Surat Nisa, surat yang keempat ayat 18. Dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan, hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat itu dari orang-orang yang meninggal di saat mereka dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu tidak menyediakan azab yang pedih. Walaisatit taubatu, 17 innamat taubatu, 18 walaisatit taubatu, enggak ada tobat, enggak ada laisa. Laisa artinya tidak ada kan, enggak diterima tobatnya. Ketika sudah hadara ahadahumul mautu. Maut itu belum mati, Pak. Maut itu belum mati. Kalau mati apa? Mayit loh. Mayat kan? Mayat itu mati kan sudah kan? Ya yang diusung itu maut atau mayit? Mayit. Kalau maut itu hampir saja maut merenggut, ya kan? Berarti maut belum mati kan? Bahasa kita juga gitu, maut itu belum mati. Ketika hampir mati, menyatakan ini itu betul ana, aku sekarang tobat. Ya tidak ada gunanya. Sudah hampir mati kok baru mengatakan ini itu betul ana, nggak diterima itu. Walaupun masih sanggup mengucapkan la ilaha illallah, masih menyatakan iman dan Islam. Orang kafir mau mati syahadat, ada gunanya enggak? Enggak ada gunanya, karena enggak ada kalimat amila amalan sholihan. Bagaimana? Mau mati bisa enggak amila amalan sholihan? Enggak bisa. Tapi syahadat bisa, Pak. Syahadat bisa.
Contohnya siapa? Fir'aun. Kata orang Jawa Fir'aun. Ya, Arabnya Fir'aun. Ya, Fir'aun artinya apa? Kafirnya gak wangun, Mbak. Kayak ada orang Jawa ngerti bahasa saya itu kan. Fir'aun kafirnya gak wangun, sudah keterlaluan kafirnya itu. Namanya Fir'aun itu keterlaluan kafirnya. Bahasa Jawa Fir'aun, bahasa Arabnya Fir'aun. Itulah Fir'aun itu. Fir'aun ketika mau mati menyatakan apa? Iman dan Islam, Pak. Hebat kan? Itu amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israila wa ana minal muslimin. Contohnya Fir'aun begitu mau tenggelam dan tahu tidak akan hidup, maka menyatakan amantu wa ana minal muslimin. Hebat kan? Tapi ditolak oleh Allah. Al-ana, kok baru sekarang? Pada 10-91-92 wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amana bi bani Israil wa ana minal muslimin. Dijawab oleh Allah, al-ana. Loh kok baru saiki? Ya kan? Al-ana kok saiki baru menyatakan aman itu. Silakan Ustaz. Surat Yunus yang ke-10 ayat 90 hingga ayat 92 Allah menyatakan, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi lautan. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim yang mengakhiri. Allah menjawab dari 91, mengapa baru sekarang kamu beriman? Padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dulu, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kamu. Nah, sudah jelas kan? Ketika dia adrakaul gharaq, langsung mengucapkan amantu annahu la ilaha illalladzi amana bi banu Israil wa ana minal muslimin. Jadi manfaat orang mengucapkan la ilaha illallah ketika mau mati hanya bagi orang yang memang beriman. Loh ya kan? Kalau enggak beriman enggak ada gunanya, Pak. Hadisnya Nabi kan jelas, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu bagi orang yang iman. Lah itu tadi. Atau laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, ajari orang mautakum, orang yang mau mati dari kamu. Kum itu dari kamu siapa? Orang-orang yang mukmin. Jadi orang yang mukmin ketika mau wafat, kita yang sehat disuruh apa? Laqinu, talkinkan. Jadi talkin itu bukan di kuburan, Mbak. Talkin itu ketika mau wafat, ditalkin dengan apa? La ilaha illallah. Tapi bagi orang yang enggak iman, mengucapkan la ilaha illallah 100 kali, 1000 kali mau wafat, ya enggak ada gunanya. Sudah jelas pada ayat 90 tadi kan. Oh, ditegur oleh Allah, loh kok baru saiki sih. Al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Tapi Fir'aun istimewa.
jasadnya sampai hari ini, ya kan? Fal yauma, maka pada hari ini Bapak Ibu membaca Al-Quran sekarang kan? Fal yauma, pada hari ini. Berarti hari ini Fir'aun jasadnya masih utuh atau sudah hancur? Masih utuh. Sekarang kok Bapak bacanya Quran sekarang pada hari ini masih utuh. Yang baca dulu juga hari ini juga masih utuh lah, ya kan? Yang 1400 tahun yang lalu baca fal yauma, hari ini juga masih utuh juga. Sampai kiamat ya Fir'aun jasadnya masih utuh, tapi jasadnya saja. Rohnya ya diazab oleh Allah. Jasadnya ada, rohnya diazab. Besok juga gitu, masuk neraka bighairi hisab. Fir'aun itu masuk neraka bighairi hisab. Loh iya. Iya atau tidak? Iya. Jadi Fir'aun sekarang diazab, padahal jasadnya di Mesir. Ada kan catatan kakinya itu kan? Jasadnya masih utuh kan di Mesir kan? Itulah. Padahal tenggelam di Laut Merah. Kira-kira ikan-ikan di Laut Merah nggak ada yang doyan sama Fir'aun ini. Loh kan jelas kan? Kan tenggelam di Laut Merah kan? Tapi kok masih utuh? Apakah ditemukan orang Mesir atau tidak? Nas Al-Quran menyatakan masih selamat kan? Badannya, bukan rohnya. Rohnya di mana? Ya rohnya di azab. Nggak tahu gimana ya. Pada surat 40 itu ayat 45 di sana bahwa rohnya Fir'aun itu diazab, ayat 45-46. Ini menunjukkan adanya siksa kubur. Walaupun itu Fir'aun dan pengikutnya, ya semuanya juga sama. 40, 45, 46. Suratul Ghafir, surat Al-Mulk, surat yang ke-40. Allah menyatakan 45, 46. surat ke-40 ayat 45 ayat 46, Allah menyatakan, maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Maka Allah memelihara Nabi Musa dari kejahatan tipu daya mereka. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi hari dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada mereka diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat berat. Jadi Nabi Musa selamat. Fawaqahullahu sayyi'ati ma makaru. Sedangkan Fir'aun nggak selamat kan? Fir'aun dikepung oleh azab. Ini maksudnya di alam kubur kan? Fir'aun kan dikubur di Laut Merah, tapi jasadnya selamat kan? Bersama dengan kaumnya, pengikutnya Fir'aun semua. Lah sudah diazab di alam barzah, alam kubur. Setiap pagi dan petang diperlihatkan, loh itu loh neraka tempatmu besok. Tambah sedih kan? Sudah diazab, diperlihatkan. Kadang-kadang orang bacanya hanya ayat 46 saja, bilangnya siksa kubur nggak ada, hanya diperlihatkan saja. Pernah dengar gitu kan? Siksa kubur nggak ada, yang ada hanya diperlihatkan saja. Loh, karena yang dibaca ayat 46, neraka diperlihatkan pada mereka pagi dan petang. Loh, baca kalimat sebelumnya, wahaqa bi ali fir'auna su'ul adab, itu namanya adab di alam kubur. Fir'aun pimpinnya diadab di alam kubur, sudah jelas. Nah, pagi dan petang selalu diperlihatkan neraka, itu loh tempatmu besok. Tambah sedih. Terjadi kiamat, nggak ada yaumul hisab bagi Fir'aun, nggak ada. Fir'aun nggak ada hisab, langsung oleh malaikat, oleh Allah nyuruh malaikat
itu seret ke neraka. Berarti ada hisabnya enggak? Enggak ada. Itu namanya masuk neraka bighairi hisab. Nah iya, yang masuk neraka bighairi hisab ya Fir'aun dan pengikutnya, ya orang-orang yang sama dengan Fir'aun ya itu. Jadi hisab enggak ada orang kafir itu. Amalnya ditimbang enggak orang kafir itu, Pak? Orang kafir amalnya ditimbang enggak ya? Loh kan kita tahu ada yaumul wazni kan, penimbangan kan. Tadi ada yaumul hisab, Fir'aun bebas tanpa hisab, langsung dibawa ke neraka. Nah kalau yang iman tanpa hisab ya seneng langsung ke surga kan. Tapi ini ke neraka ya. Penimbangan pun tidak ada. Penimbangan pun tidak ada. Orang kafir nggak ditimbang amalnya. Orang amalnya nggak diterima kok ditimbang. Amalnya orang kafir diterima nggak? Nggak diterima kan. Fata morgana kok ditimbang. Walaupun dia menganggap baik, tapi nggak ada penimbangan. Pada 103 sampai 106 itu menunjukkan tidak ada mizan, tidak ada. Itu kan sudah qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusnuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayatin qahi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tapi di HP-nya terjemahnya enggak seperti itu. Tapi yang punya Ustadz ini dan yang sama tidak ada penimbangan. Yang punya Bapak juga enggak seperti itu. Silakan Ustadz. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-16 yang 103 hingga 106. Allah menyatakan, katakanlah kepada Muhammad, apakah perlu kamu beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah keadaan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka, karena mereka menjadikan ayat-ayatmu dan rasul-rasulmu sebagai bahan orang-orang. Lah kan sudah jelas fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amal-amal mereka. Karena hapus fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Waznun terjemahnya apa? Timbangan. Enggak diperhitungkan kan itu Pak. Punya Bapak ya di HP-nya kan enggak ada perhitungannya kan dia. Enggak diperhitungkan, enggak ditimbang itu tadi. Jadi jelas amal itu syaratnya mesti amanu kan. Kalau kafir habitat, hapus kan? Lah kalau sudah dihapus, apa perlunya ditimbang? Sudah hapus kok, ya nggak ada penimbangan. Itulah. Jadi Fir'aun ini masuk neraka bighairi hisab. Tobat Fir'aun, tapi tobatnya nggak diterima karena tidak sempat berbuat baik. Jelas kan? Jadi syarat tobat segera, jangan mau wafat baru bertobat. Nah terakhir syaratnya tobat tidak boleh mengulang, nggak boleh mengulang kejahatannya. Di dalam surat 3 ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah
walam yusiru, tidak meneruskan, walam yusiru alama fa'alu. Jadi syaratnya tobat itu apa? Lam yusiru, tidak meneruskan maksiatnya, harus tutup buku sudah. Lam yusiru. Kalau mengulang lagi sama dengan menghina itu kan. Loh iya kan? Silakan Ustaz. Surah Al-Imran surat yang ketiga ayat 135. Allah menyatakan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, dia segera mengingat Allah lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Terus balasannya. Ayat 136, balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Dosa itu garis besarnya ada dua macam. Garis besarnya dosa ada dua macam, fa'alu fahisyah dan zalamu anfusahum. Catatan kakinya Ustaz. 145 yang dimaksud perbuatan keji atau fahisyah ialah dosa besar yang akibatnya tidak hanya menimpa diri sendiri, tapi juga orang lain seperti zina, riba dan lain sebagainya. Adapun menzalimi diri sendiri ialah melakukan dosa yang akibatnya hanya menimpa diri sendiri, baik besar maupun kecil. Nah, jadi yang namanya dosa garis besarnya pertama adalah fahisyah, perbuatan keji, mencuri fahisyah, korupsi fahisyah, zina fahisyah. Loh, zina itu bisa merugikan dirinya dan orang lain. Istrinya tidak ikut apa-apa, kena penyakitnya juga bisa jadi kan. Loh ya kan, dirinya ya rugi, orang lain juga rugi. Itulah. Nah, sedangkan zalamu anfusahum, mendolimi dirinya sendiri. Ini walaupun gede, orang lain tidak ikut terkena dampaknya. Musyrik, orang musyrik dosa besar kan? Nah, tetangganya ikut rugi enggak? Loh enggak. Siapa saja ya dia sendiri. Loh kan dosa besar, tapi dosanya menyembah berhala, loh ya kan? Siapa yang dirugikan? Ya dirinya sendiri, orang lain tidak ikut rugi. Meninggalkan sholat dosa besar kan? Anaknya ikut rugi enggak? Ya enggak juga, itu namanya zalamu anfusahum. Gede maupun kecil, dosa yang tidak merugikan orang lain namanya zalamu anfusahum. Lah, langsung minta ampun kepada Allah. Zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Ingat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Dosanya maupun syirik maupun meninggalkan sholat dan lain sebagainya, syaratnya walam yusirhu alama fa'alu. Apa artinya walam yusirhu? Tidak meneruskan kan? Tidak mengulang, tidak meneruskan perbuatan jahatnya itu tadi. Wahum ya'lamun, maka balasannya diampuni oleh Allah dan juga dapat surga. Jadi intinya kajian kita ini, semua dosa mesti diampuni oleh Allah dengan syarat apa? Ya, tobat. Tobat kan mengikuti aturan Quran dan sunnah kan, jangan mengulang lagi. Tobatnya jangan sampai mendekati mati, loh ya kan, sudah jelas. Itulah. Baik, cukup saja. Mungkin ada yang Tanya jawab. Kalau gitu surat An-Nisa 48 dan 116 tadi 116 dan 48 dan 48 ya. itu artinya untuk apa ada toh? Loh, kok untuk apa? Di situ karena nggak tobat, ya nggak diampuni kan, lafalnya gitu kan. Allah tidak mengampuni dosa
syirik kan. Tapi nggak ada kalimat tobatnya. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Nah ya orangnya nggak mau tobat, nggak apa syirik, ya nggak akan diampuni. Nah kalau tobat, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Kenapa ya? Supaya orang tahu loh, kalau kamu syirik nggak tobat, la innallah la yaghfiru ayyushraka bihi, ya kan? Itulah nggak diampuni oleh Allah karena dia nggak mau tobat. Nah, dosa yang lain, Pak, kalau dia nggak tobat bisa diampuni oleh Allah, asalkan kebaikannya banyak. Orang syirik kebaikannya setumpuk, tetap nggak diampuni karena dengan syirik semua amalnya hapus, ya kan? Syirik itu amal jadi hapus. Ingat pada surat 39 tadi bahwa syirik itu menghapus semua amal. 65 66 surat 39. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. 39 65 66 Ustaz. Surat yang ke-39 ayat 65 66 Allah menyatakan, dan sungguh telah diwajibkan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, saya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Karena itu tidaklah Allah saja yang mewajibkan, dan tidaklah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Sudah jelas, jadi syirik di situ artinya menyembah selain Allah. Maka Allah yang kamu sembah itu dosa yang besar. Nah kemudian perbuatan baik, Pak, walaupun orang nggak tobat tapi nggak syirik, maka kejahatannya terhapus, Pak. Kita lihat 11 114 itu nggak ada tobatnya, tapi perbuatan sayyi'atnya dihapus semua. Wa aqimis shalah tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Ini nggak ada tobatnya, tapi dikatakan innal hasanati, perbuatan baik itu yudhibanas sayyi'at, menghapus kesalahan-kesalahan. Tapi kalau kesalahannya syirik, ya nggak dihapus, ya nggak bisa dihapus, Pak. Sudah jelas kan? Tapi kesalahan yang lain, kalau amalnya banyak, ya diampuni oleh Allah. Itu 5 yasha tadi. Betul Ustaz? 114, silakan Ustaz. Surat Hud surat yang ke-11 ayat 114 menyatakan, dan laksanakanlah sholat pada kedua waktu siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam, karena perbuatan baik itu menghapus kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah sudah jelas kan? Walaupun nggak tobat, tapi perbuatan baiknya banyak. Nah maka di situ dikatakan yudhibanas sayyi'at, kebaikan-kebaikan itu menghapus as-sayyi'at. Nah itu sudah jelas. Tapi kalau syirik, walaupun perbuatan baiknya seberapa saja, menghapus semua kok kebaikan itu, Pak. Nggak ada gunanya itu. Jadi nggak bertentangan, Pak. Ayat-ayat tadi tidak ada yang bertentangan. Yang menganggap bertentangan karena nggak ngerti, akhirnya menganggap ada yang bertentangan ayat satu dengan yang lain. Oh nggak ada, Al-Quran nggak ada yang bertentangan. Itulah, dengan hadis pun banyak nggak ada yang bertentangan, hanya yang menjelaskan itulah yang kurang jelas, sehingga wah ini bertentangan ini. Oh enggak. Baik. Ada pertanyaan rombongan. Ada 3. Pertanyaan pertama, tadi dikatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah diturunkan kepada Rasulullah. Nah, pertanyaannya bagaimana cara turunnya Sunnah kepada
Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah diturunkan oleh Allah. Kalau Al-Quran sudah jelas, semuanya mesti lewat Jibril. Semuanya lewat Jibril. Jadi bentuknya wahyu itu ada 3 macam. Bentuknya wahyu ada 3 macam. Nah, yang pertama dikatakan wahyu. Wahyu itu adalah langsung dibisikkan ke dalam hatinya Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul itu yang mengatur lafalnya sendiri, tapi isinya adalah dari Allah. Itulah. Yang kedua bisa lewat mimpi. Kalau coba kita lihat wahyu itu pada 4251 itu kan wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan yang pertama, au min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhya bi'idnihi ma yasha' innahu aliyyun hakim. Jadi yang ketiga inilah yang Al-Quran, au yursila rasulan. Nah yang pertama, kedua itu bisa namanya hadis Nabi. Silakan. Surat Asy-Syura surat 42 ayat 51 Allah menyatakan, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan yaitu malaikat dan diwahyukan kepadanya dari sisinya apa yang dia kehendaki. Enggak ada jalan kakinya Ustaz. Enggak ada. Dari balik tabir. Di balik tabir artinya seseorang dapat mendengar kalam ilahi, akan tetapi dia tidak dapat melihatnya. Seperti Nabi Musa. Nah, itulah. Kalau wahyu itu langsung dibisikkan ke dalam hati. Atau mayoritas hadisnya Nabi adalah langsung dibisikkan ke dalam hati itu. Nah, lafalnya diatur sendiri oleh Nabi itu. Sehingga kita membaca hadis, membaca saja nggak dapat pahala. Tapi kalau membaca Al-Quran, karena lafzan wa maknan adalah dari Allah, dibawa oleh Jibril, Nabi belajar, diajari oleh Jibril. Pakai belajar atau tidak, Bu? Nabi Al-Quran itu diwahyukan kepada Nabi, Nabi pakai belajar atau enggak usah belajar? Gimana? Nabi dapat wahyu itu pakai belajar atau tanpa belajar? Tanpa belajar? Oh enggak, Nabi pun pakai belajar. Yang ngajari siapa? Jibril, ya kan? Tahu dalilnya pada surat yang ke-53 itu ayat 2, 3, 4 dan 5. Ini Quran ini. Betul saja. 5, 3 An-Najm ayat 2, 3, 4 dan 5. Surat An-Najm, surat yang ke-53 ayat 2, 3 ayat 5, Allah menyatakan, kawanku yaitu Nabi Muhammad tidak sukses dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu yaitu Al-Quran menurut keinginannya. Dia adalah yang Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Nah, yang ngajari pada Nabi siapa? Jibril kan? Cara belajarnya gimana? Nah, Nabi nggak boleh kepengen cepet-cepet, itu nggak boleh. Pada surat yang ke-20 114 ini Nabi nggak boleh pengen cepet pintar mengikuti Jibril. Fata'alallahu malikul haqq wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Disuruh berdoa, wa qur rabbi zidni ilma.
Nabi saja masih disuruh apa? Berdoa, Rabbi zidni ilma. Ini pada Nabi kan? 114 Ustaz. Surat Toha, surat yang ke-20 114 Allah menyatakan, maka tinggi Allah saja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Catatan kakinya Ustaz. Dan dalam catatan kaki, Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah menyebutkan bacaan Jibril alaihissalam kalimat demi kalimat sebelum Jibril alaihissalam selesai membacakannya, agar Nabi Muhammad SAW menghafal dan memahami betul ayat tersebut. Nah, Nabi nggak boleh mengikuti Jibril, umpamanya Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Nggak boleh mengikuti kata per kata. Kalau udah selesai baru Nabi disuruh mengikuti bacaannya Jibril. Lebih jelas lagi buka 75, 16 sampai 19. Ini caranya Nabi ngaji. Kita juga harus mengikuti itu. Caranya Nabi belajar ngaji. Wahyu belajar pakai belajar, udah jelas pakai belajar tadi kan. Caranya yang jelas surat 75 ayat 16 sampai dengan 19. Surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75 ayat 16 sampai 19 menyatakan, janganlah engkau wahai Muhammad menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Jadi Nabi nggak boleh tu'arrik bihi lisanaka karena ingin cepat-cepat bisa menguasai. Sekarang ada metode 4 jam bisa baca Al-Quran atau 40 jam. Apa nggak bertentangan dengan ayat ini loh? Udah jelas kamu nggak boleh menggerakkan lidahmu karena tergesa-gesa ingin cepat menguasai kan? Nggak boleh kan? Tanggungan Allah mengumpulkan di dadamu. Fa'idha qara'nahu, apabila kami telah selesai membacakannya, ikuti bacaan. Jadi setelah selesai Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nabi bisa mengikuti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak boleh kata per kata, gak boleh. Lah di samping itu summa inna alaina bayana, tanggung jawab kami juga untuk menjelaskannya. Jadi yang perlu dijelaskan, kalau bapak-bapak ibu ngajari ngaji anak-anak atau siapa sana, perlu dijelaskan, kasih penjelasan selintas. Nah itu kan nggak bisa sempurna karena kita melaksanakan summa inna alaina bayana. Saya dulu ngaji, guru saya orangnya buta, mbah saya sendiri, mbah saya perempuan. Nah itu saya baca 1 ain, 1 mikra bahasa Jawanya itu, 1 makro. Nah terus mbah saya bilang itu kisahnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu begini loh. Selintas saja. Tapi apa yang disampaikan tadi betul-betul terekam. Karena saya belum gede, masih anak-anak, dikasih cerita itu. Ya sedikit-sedikit selalu saja. Nggak pernah selesai ngaji terus udah, enggak. Mbah saya masih juga nenek itu ya, masih tahu sedikit-sedikit itu dikasih tahu, dan itu pengaruhnya sangat besar sekali. Karena pada waktu itu saya masih anak-anak kan, itu sebelum saya ke Tebuireng. Saya setelah itu pindah sekolah mulai kelas 4 ibtidaiyah, saya sudah di Tebuireng sampai sarjana muda. Nah jadi ngaji saya itu dulu kecil, dan mbak saya udah pintar ngasih penjelasan summa inna alaina bayana. Baik itulah. Jadi Nabi pun juga belajar kan. Nah kita juga harus belajar.
Jangan fem salabim, kepengen cepat pintar. Enggak, Nabi saja 23 tahun loh Bu. Iya kan? Nah, silakan. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membedakan hadis sahih dengan yang dhaif? Apa? Bagaimana cara membedakan hadis sahih dengan yang dhaif? Nah, ini belajar ilmu mustalah hadis. Ya, itu jawabannya. Belajar ilmu mustalah hadis. Namun di dalam hadis-hadis yang beredar, katakan Bulughul Maram, itu sudah ada tulisannya, ini adalah dhaif. Ada yang ditulis sahih, ada yang ditulis hasan. Nah, itu ya baca Bulughul Maram sudah bisa. Ada juga kitab Fadhailul A'mal. Ini yang biasa dipegang oleh jamaah tabligh, Pak. Kitabnya Fadhailul A'mal kan. Lah ini di tag Arabnya ada penjelasannya hadis ini dhaif, sahih, hasan, ada penjelasannya di tag Arabnya. Terjemahnya enggak dikasih. Saya heran, loh kok terjemahnya enggak ditulis tentang tingkatan hadisnya enggak ditulis. Nah, ketika jamaah tabligh kan selalu selesai sholat baca terjemahnya itu kan, Arabnya nggak dibaca, hanya membaca terjemahnya kan. Kita tahu membaca terjemahnya. Lah, terjemahnya nggak ada penjelasannya sahih atau tidaknya. Lah, sayangnya itu mestinya kalau tahu Arabnya, oh ya ini sahih, ini enggak. Itulah. Jadi ada sayangnya yang bacanya baca terjemahnya, di terjemahnya tidak dikasih sahih, hasannya enggak, dhaifnya enggak. Nah, kenapa? Saya tanya pada pimpinannya. Kebetulan Pak Yai Temboro, menantunya namanya Nur Rahman. Nur Rahman ini teman saya. Jadi dia alumni Gontor, kemudian di Medina. Saya teburin beda di Medina, satu tingkat dengan saya, beda fakultasnya. Nah, Nur Rahman, saya nggak tahu Nur Rahman itu kok tahu-tahu jadi pimpinan jamaah tabligh. Nah, dia biasa main ke rumah saya. Saya tanya, Nur, kenapa kok gitu nggak dikasih penjelasan? Oh, kan menurut pendapat sebagian ulama dan juga jamaah tabligh bahwa Fadhailul A'mal itu walaupun nggak sahih ya boleh diamalkan. Kan memang ada pendapat itu kan? Fadhailul A'mal walaupun nggak sahih bisa diamalkan, ada pendapat begitu, sehingga nggak usah dijelaskan sahih tidaknya, terjemahnya itu. Baik, jadi kalau ingin tahu sahih, dhaif dan tidaknya maudhu' ya belajar ilmu mustalah hadis. Baik, silakan. Yang terakhir, dalam acara di TV dikatakan bahwa selamatan kelahiran dan kematian adalah tradisi yang kemudian diisi dengan doa-doa Islam. Tradisi apa Ustaz? Tradisi yang kemudian diisi dengan doa-doa Islami, sehingga dianggap menjadi kebiasaan yang baik. Bagaimana tanggapan Islam? Yang namanya apa tadi tentang Selamatan kelahiran dan kematian. Selamatan bahasa kasarnya walimah kan itu kan, iya. Walimah kan? Walimah. Lah, kasarnya yang namanya makan-makan itu bahasa kita namanya pesta atau tidak? Bahasanya pesta atau tidak? Yang namanya peringatan umumnya mesti disertai dengan suatu pesta kan? Betul atau tidak, Pak? Peringatan disertai dengan suatu pesta, dibuktikan dengan makannya pun nggak biasa, mesti ada lebihnya kan? Nah itulah loh, masa kematian kok diperingati dengan pesta? Ya nggak pas kan? Pas nggak kira-kira? Walaupun isinya pengajian seperti apa saja, tapi di sana adalah intinya memperingati kematian si A si B tadi kan, terutama biasanya ulama-ulama yang di haul
bahasanya kan hol kan, hol tapi itu haul, nah, kasar hol itu ada apa? Hol, peringatan kematian. Ya nggak wajar ada memperingati kematian kok dengan pesta-pesta walaupun itu ada pengajiannya. Nah ini nggak pas. Jadi nggak wajar ada istilah memperingati kematian. Memang di negara kita ini selalu ada peringatan kan. Sedangkan peringatan kelahiran kan tadi kan. Nah ini memang ada perintahnya, disuruh akikoh, ya kan? Disuruh ngasih nama, akikoh dan ngasih nama juga kan? Nah ini kelahiran, wajar saja di saat lahir. Bagaimana dengan setelah itu setiap tahun mengadakan pesta ulang tahun? Nah, emang orang Indonesia 17 Agustus ya pesta 17 Agustus kelahirannya kan. Nah itulah ya, kalau saya dalam soal pesta ulang tahun selama agama lain tidak mengatur itu nggak ada masalah. Mudah-mudahan menyenangkan fuqara dan masakin kan. Ya toh, ulang tahun tapi jangan ulang tahun lantas meniru kebiasaannya agama lain. Oh enggak, ulang tahunnya silakan bikin nasi box dan lain-lainnya dikirim ke panti-panti kan. Wah, ini ulang tahunnya si A. Saya enggak lantas menolak, oh enggak. Walaupun enggak ada nasnya untuk ulang tahun, tapi hal ini merasa bersyukur dengan berkurangnya umur. Lah ya kan? Ulang tahun itu berkurangnya umur kan? Ya atau tidak? Loh iya. Jadi ulang tahun hakikatnya adalah hilang tahun. Ulang tahun itu adalah hilang 1 tahun kan? Dia bersyukur nggak lama-lama hidup di dunia lagi kan? Di dunia melarat gini udah. Silakan saja, nggak ada masalah. Bersyukur karena sudah menjalani hidup sekian tahun, tiap tahun. Bahkan kalau mau nggak ulang tahun setiap hari kelahirannya, kalau Jawa misalkan setiap dia Jumat Kliwon, nah pesta ya silakan saja. Loh kan ada ya setiap pendak kelahirannya ini makan menyenangkan fuqara wal masakin, silakan. Itu tadi. Tapi untuk kematian nggak benar, karena nasnya hadis juga menyatakan kunna naudul ijtima' ba'da dafni minan niyaha. Kumpul-kumpul setelah pemakaman, walaupun sudah 10 tahun kan namanya setelah pemakaman, tujuannya untuk mengingat orang yang mati tadi, namanya ba'da dafni minan niyaha. Nggak boleh untuk kematian. Tapi untuk ulang tahun, hilang tahunnya, mensyukuri berkurangnya umur, silakan saja. Baik.